Sini. Iki lanang apa wedok ta iki? Wedok. Kok rupamu kaya lanang ngono yo. Dene karo aku. Oh, sang dibojo to? Oh, kamu janda, cie. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Kalau pengajian kayak gini tahu-tahu Israel datang, kan langsung diumumkan di masjid-masjid Purworejo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang ketua pengajian pelaku. Di ketua nih, mana ketua nih? Kowe ning kene wae karo aku kene. Ketua kok ndelik. Nanti kalau kamu sembunyi pertanggungjawaban amplopku tidak jelas. Sini. Iki lanang apa wedok ta iki? Wedok. Kok rupamu kaya lanang ngono yo. Dene karo aku. Ya Allah, rupane. Niki lenggah mriki. Sawak kok bokong kabeh to cah iki ya Allah. Dene yu namine Mbak Sinten. Oh, Erni Syah. Erni yang lain tidak sah. Silakan duduk di sini Mbak Erni. Dan Mbak Erni sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Insyaallah. Ya kamu duduk di sini. Siapa tahu nanti bojomu ketularan ganteng. Tapi yo kuwi lak kelon tak sambayangke aku. Oh, sang dibojo to? Oh, kamu janda, cie. Janda tahun berapa Bu Erni? 2000 berapa? 98 udah janda. Wah, wis rapat meneh. Gas matamu, gas. Lah aku rabi karo Erni ya aku iso modernis. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa matamu ini. Saya mau tanya Mbak Erni, yang buka degan tadi siapa? Jangan-jangan Mbak Erni sendiri ya? Bentuknya gitu ya Allah. Dan rakuat aku nyawang. Cike-cike matamu awur juga cike. Pagi hari ini juga cerita mati, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, beberapa saat kemudian ada santrinya yang bermimpi. Ngomong-ngomong soal mimpi Bapak Ibu, mimpi itu jangan terlalu dipercaya tapi juga jangan disepelekan. Karena memang ada mimpi yang sebenarnya menjadi hidayah dan petunjuk. Contoh mimpinya Habib Mundir Al-Musawwa almarhum. Beliau pernah bermimpi mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Habib Mundir mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya rindu denganmu, saya pengen bersamamu. Saat itu usia Habib Mundir 36 tahun. Nabi Muhammad mengatakan kepada Habib Mundir, wahai Mundir, kamu belum bersamaku saat ini, tapi kamu akan bersamaku besok sebelum usiamu 40 tahun. Dan ternyata benar mimpinya Habib Mundir, beliau meninggal dunia sebelum usia 40 tahun, membersamai orang yang paling dicintainya, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan catatannya adalah kalau Anda mimpi ketemu dengan Nabi, wallah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mbak Erni, bisa jadi mak lampir. Jadi kalau mimpi buruk itu ada caranya Bu. Anda tahu kalau kita dikasih oleh Allah mimpi buruk, begitu bangun kita diminta istighfar, astaghfirullah, kemudian tengok ke kiri ludah kecil, untuk mengusir setan. Tapi ingat ludah kecil, astaghfirullah, awakmu lah orang, aku terkenyut, itu kan salah. Bangun istighfar, astaghfirullah, kemudian tengok kiri meludah, jangan mentang-mentang lagi marah sama suaminya, astagfirullah, salah itu. Kata Mbak Erni, untung saya janda. Nah, setelah kiai ini meninggal dunia, ada santri yang bermimpi ketemu kiainya yang meninggal. Di dalam mimpi itu, sang santri bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiainya menangis dengan keadaan yang sangat bersedih.
Kemudian sang santri bertanya di dalam mimpi itu kepada baginda Nabi, kepada gurunya, wahai guru, kenapa Anda menangis? Semua orang mengatakan Anda baik. Kenapa? Karena Pak Kiai ini amalnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, pengajiannya banyak, santrinya banyak, istrinya Kalau saya tetap satu, tambah meneh mbahmu. Enggak, saya setia, karena saya selalu menjaga perasaan seorang wanita. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Apakah kamu mau beribadah bersama Mbak Erni? Iya, tak golek iki Mbak Ella. Codot-codot itu loh Mbak, lumayan. Mbak Erni juga bakal kelopo? Ya, sama. Masya Allah, pantesan dasi kayak kelopo. Saya mungkin selama pengajian inilah panitia pengajian yang paling gaul sedunia. Oh, keren Mbak Erni, ya Allah, sawah mateng kabeh to RR. Kemudian sang santri bertanya, kenapa Pak Kiai kok merasa bersedih? Kiai menjawab, iya saya bersedih. Kenapa? Karena sepanjang saya pengajian di Kutoarjo tidak ada kipas anginnya. Karena aku sumuk. Mosok bakul kipas ora duwe RR. Lah ning kono ya ora rasa ning aku. Malah dienggo dhewe. Kere. Aku panas. Itu duduk pakai lemek gak Bu? Oh enggak. Yang nggak pakai lemek saya doakan semoga pulang pengajian little body sini tegak telak leben wedi. Dirubung semut. Olah dirubung semut cetok kowe mau nguyuh ora cewek. Mila pesing dirubung semut. Ora resik. Mau cewek ile. Nah ibu bapak rahimakumullah, saya bersedih kata Pak Kiai di dalam mimpi sang santri ini. Kenapa? Karena ternyata amalku yang banyak belum diterima oleh Allah. Kemudian sang santri bertanya, apa penyebab amal Pak Kiai tidak diterima oleh Allah? Dijawab oleh Pak Kiai, nah aku dulu pernah diundang pengajian, dikasih makan, dikasih minum, pulang gigiku selilitan. Di tengah jalan saya menemukan rumah yang ada pagar di depannya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya mengambil secuil kayu dari pagar itu untuk membersihkan gigi saya. Ternyata Pak Bu, yang punya rumah tidak ikhlas. Akhirnya Pak Kiainya cerita, saya punya satu kesalahan, mengambil satu cuil kayu dari pagar rumah itu dan saya tidak minta izin kepada yang punya rumah. Gara-gara itu nak, amalku gantung tidak diterima oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sang santri matur, apa yang harus saya lakukan wahai Kiai? Tolong mintakan maaf aku kepada yang punya rumah yang ada pagarnya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Begitu santri ini bangun, dia nangis. Kenapa dia nangis? Apakah karena takut Pak Kiainya gara-gara amalnya tidak diterima oleh Allah? Enggak. Santrinya hanya mikir, Pak Kiai yang amalnya banyak, ibadahnya banyak, hanya gara-gara kayu secuil amalnya tidak diterima oleh Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu. Kita itu sering loh Pak, menyepelekan perkara kecil itu sering banget. Contoh dah, ini saya tidak hanya mengkritik penjual buahnya, yang beli buah juga kadang-kadang kurang ajar. Masuk ke kios buah, beli jeruk, yang diicipi kelengkeng. Ini kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Pernah seperti itu Bu? Sering. Kita beli kacang godok, begitu beli kacang godok tanpa izin kepada pembelinya, kita icip-icip kacangnya. Ini kalau yang penjual tidak ikhlas, hati-hati.
Bakul juga seperti itu. Ada orang belanja habis 9.500, dibayar 10.000, uang kembaliannya seharusnya 500. Tanpa minta izin kepada pembelinya, kita ganti dengan permen. Pernah seperti itu Pak? Mengalami? Sering. Itu kalau yang jual, mohon maaf, yang beli tidak ikhlas, itu tidak sah akadmu. Kita sering menyepelekan perkara-perkara kecil seperti itu. Ya kalau kamu ada kembalian 500 diganti permen, besok ganti kamu beli kurang 500 dikasih permen, imbang. Artinya apa? Disinilah kemudian kita dituntut untuk menjadi pribadi yang hati-hati.